Salam jalan terjal. Perdebatan nasab membawa pada satu penyimpulan eh, bahwa sejatinya nasab itu tidak perlu riset. Kenapa? Pertama, karena secara teologis sudah banyak ayat dan hadis yang menegaskan perbedaan antara ahlul bait atau yang biasa disebut dengan dzurriyyatur rasul dengan orang biasa. Yang kedua, secara keilmuan, secara usul fikih udah ada semacam adaptasi dari konsep usul kulluhu matrudun ila madalla daliluhu ala qabulihi. Kemudian yang ketiga adalah secara hukum positif, mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah itu kena hukum namanya teori tentang pembuktian. Siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan. Nah, dari tiga alasan inilah sejatinya polemik, perdebatan, diskursus tentang nasab para habaib tidak butuh, tidak perlu, tidak menghajatkan riset untuk sekedar meruntuhkan, untuk sekedar menafikan bahwa mereka bagian dari dzurriyyah Rasul. Artinya apa? Tanpa riset pun semua atau sebagian besar kita harus meyakini bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasul. Nah, ada ayat dalam Al-Quran yang itu sangat menarik, yang kita baca tiap kita tahlil adalah innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Sesungguhnya Allah menghendaki, innama yuridullahu ayyudhiba ankum rijsa, untuk menghilangkan, untuk mensterilkan aridsa, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan elementer. Kepada siapa? Kepada ahlul bait, kepada keluarga besar, kepada penghuni rumah Rasul. Wa yutahhirakum tadhira, sekaligus mensucikan sesuci-sucinya. Nah, Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, menafsir tentang ayat ini di dalam Muwatta'nya bahwa selama 6 bulan berturut-turut tiap hari Rasul mendatangi rumahnya Fatimah ketika Hasan itu menjelang usia setahun hingga lahirnya Husain. Nah, kemudian dalam sela-sela itu Rasul memerintahkan atau Rasul bersabda atau sebenarnya berpesan kepada Fatimah dalam satu hadis yang berbunyi, lau kanat Fatimatu binti Sarakot laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah putriku itu mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ini adalah standar etis tentang dzurriyyah. Ini adalah standar etis tentang ahlul bait Rasul, bahwa tidak boleh pelanggaran-pelanggaran kecil apalagi besar itu terjadi atau bersumber dari keluarga besar Rasul, dari dzurriyyah Rasul, dari ahlul bait Rasul. Ini standar etis dan itu menjadi permanen sekaligus berlaku universal sepanjang masa. Artinya apa? Artinya mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, kalau bertentangan dengan standar etis yang dibikin sendiri oleh Rasul, otomatis tertolak tanpa riset sekalipun. Nah, itu untuk standar etis. Sementara untuk nomenklatur sebutan ahlul bait atau dzurriyyah, Rasul sendiri bersabda tentang Hasan dan Husain, kana Hasan wa Husain sayyidu syababi ahlil jannah. Kelak Hasan dan Husain ini akan menjadi sayyid, akan menjadi pemimpin, akan menjadi penghulu pemuda ahli surga. Kata-kata sayyid itu keluar, muncul, terilis dari lisan yang mulia Rasulullah SAW secara langsung, dan itu juga berlaku di dunia sekaligus di surga. Nah, baik nomenklatur sayyid dan syarif itu tidak terkait sama sekali dengan habaib. Kenapa? Karena mereka, saya yakin, juga tahu bahwa sebenarnya sejatinya nomenklatur yang keluar, nomenklatur yang dipilih oleh Rasul tentang sebutan kepada dzurriyyahnya adalah sayyid dan syarif. Baik dari sisi standar etis maupun sisi nomenklatur tentang sebutan dzurriyyah, itu sama sekali tidak menjadi standar etisnya para habaib. Oleh karena itu, secara teologis, secara ayat Quran dan hadis Rasul yang saya sebut dua tadi, otomatis para habaib itu tanpa riset sekalipun itu harus diyakini bukan dzurriyyah Rasul. Nah, kemudian dari sisi hukum positif, bahwa siapa yang mendalilkan dia wajib
untuk membuktikan siapa yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul, dia harus membuktikan bahwa dia memang benar-benar dzurriyyah dengan caranya yang bisa meyakinkan publik. Tidak bisa dengan khurafat, tidak bisa dengan kisah-kisah yang tanpa dasar. Oke. Kalau selagi dalil mereka mendalilkan kemudian tidak bisa membuktikan, tanpa riset pun itu wajib, tanpa riset pun dia secara otomatis tertolak. Nah, kemudian kaidah yang lain adalah kaidah usul fikih atau adaptasi dari kaidah usul fikih, kulluhu madrudun ila maddalla daliluhu ala qabulihi. Semua klaim, semua pengakuan, semua sebutan mereka sebagai habaib sebagai dzurriyyah Rasul itu tertolak ila maddalla daliluhu ala qabulihi, sampai ada data, sampai ada keterangan, sampai ada bukti bahwa mereka benar-benar dzurriyyah Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi